Halo, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Process Traders? Ini adalah video analisa teknikal untuk Nasdaq, Gold, dan Dow Jones ya. Untuk periode minggu depan itu berarti tanggal 30 hingga 30 Oktober 2023 hingga 3 November 2023. Oke, sebelum kita ke video analisanya, sebentar saya tutup jendela dulu supaya nggak berisik ya. Takutnya nanti ininya masuk. Oke. Sebelum kita ke analisa teknikalnya, kita lihat minggu depan itu ada berita apa aja ya. Kayaknya minggu depan ada NFP ya, sepertinya tanggal 30 hingga tanggal 3 buy setting. Oke. Ini sudah saya filter ya, khusus untuk USD aja karena kan saya fokusnya kan cuma di 3 market aja. Dow Jones, Gold, dan Nasdaq ya. Jadi ya saya cuma lihatnya di USD aja. Oh ya, ini untuk besok Jumat tanggal 3 November ada NFP ya, jangan lupa ya, ini news gede nih. Ada FOMC juga. Waduh, minggu depan ini newsnya nakutin ya. Untuk hari Senin nggak ada news, hari Selasa sampai hari Jumat ini yang gila-gila nih. Newsnya warna merah sama orange, terutama untuk hari Kamis dini hari jam 1 FOMC ya. Federal Fund Rate ini suku bunga ya, kalau nggak salah suku bunga ya, kalau nggak salah ada FOMC statement juga, Powell ya biasanya ya yang ngomong Jerome Powell. Hari Jumatnya itu ada NFP, jadi banyak banget news yang istilahnya menakutkan. Itu aja sih. Tapi justru ini adalah untuk saya sendiri, ini adalah opportunity ya. Saya sebenarnya nggak seberapa peduli sama apa yang isi dari news ini. Yang saya pedulikan hanya warna-warna folder ini aja, merah, orange. Ini saya peduli karena price action discount everything ya, price discount everything ya. Jadi news itu bisa ngebus harga yang ada di chart ya. Jadi saya suka itu, cepat pergerakannya. Saya suka yang volatil kayak gitu. Makanya saya kalau trading cuman di 3 market aja biasanya, Gold, Dow Jones, sama Nasdaq, karena di situ lebih volatil. Saya suka yang market yang lebih volatil gitu sih. Oke, untuk pertama-tama kita lihat di Nasdaq dulu ya. Minggu lalu saya kan tidak membuat video analisa, tapi bagi yang sudah mengikuti di sosial media saya sudah beri gambaran untuk minggu ini ya. Minggu ini bukan minggu depan, yang analisa untuk minggu ini. Saya bilang Nasdaq itu akan nyungsep turun, Dow Jones akan nyungsep juga turun, dan Gold itu koreksi untuk melanjutkan tren bullishnya. Dan ternyata kejadian beneran ini di Nasdaq. Untuk weekly-nya kita lihat 1 minggu ini Nasdaq turun. Kemungkinan ini time frame weekly, kemungkinan masih bakal akan turun sampai di harga 13552.3. Ini target saya untuk minggu depan itu ini. Jadi secara keseluruhan Nasdaq itu masih akan melanjutkan penurunannya minggu depan, minimal di target harga seperti yang bisa dilihat di layar di 13.552,3. Itu target minimal saya. Jadi saya kemungkinan masih akan sell di Nasdaq, banyakkan sell di Nasdaq untuk minggu depan.
Kalau kita lihat di time frame daily-nya, juga begitu. Ini ada, wait a minute. Ini juga ada resisten ya di sini ya. Resisten di 14.249. Dan juga sudah apa ini? Bukan breakout ya, masih bermain-main di EMA 200-nya ya. Sekali lagi, moving average, exponential moving average 200 itu bukan menentukan kapan saya masuk. Saya pakai exponential moving average 200 itu semata-mata untuk melihat tren ini sedang kemana. Seperti itu. Jadi ya itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Nasdaq akan tetap kalau di daily ini masih bearish ya. Bearishnya ini koreksi, karena di weekly ini sebenarnya kalau kita lihat di weekly itu sebenarnya kalau kita lihat ini, yang ini ya, itu sebenarnya masih bullish. Seperti itu. Ya sebenarnya ini cuman koreksi aja sih. Tapi ya tetap saya minggu depan masih akan sell di Nasdaq seperti itu kalau dilihat daily, apalagi kalau dilihat di time frame 4 hourly ya. 4 hour ini kelihatan di sini nih, di time frame 4 jamnya ini. Oke. Itu untuk Nasdaq. Sekarang kita pindah ke Dow Jones. Oke, sekarang di Dow Jones ya. Untuk Dow Jones sendiri, ini adalah time frame weekly ya. Untuk Dow Jones, kita bisa lihat Dow Jones ini sebenarnya masih dalam posisi sideways. Kalau kita lihat secara garis besarnya, bisa dilihat ini support, ini resisten, support resisten. Ini juga ada nih. Kalau kita lihat ini, kalau di secara weekly garis besarnya ini tuh masih sideways, tapi kita lihat dari sisi yang sini aja, kita lihat cuma yang di sini aja. Seperti yang sudah saya berikan analisa saya melalui Instagram saya, bisa di follow Instagram saya Dani13. Kalau minggu lalu, 1 minggu yang lalu itu Dow Jones dan Nasdaq akan melanjutkan penurunan, dan ternyata benar melanjutkan penurunan. Dan ingat di sini itu ada support ya. Kalau di weekly di sini ada support, jadi kemungkinan besar minggu depan itu akan menuju ke supportnya di 31804.13. Jadi minggu depan kemungkinan dia akan ke harga 31804.13, jadi dia tetap akan turun. Ini kalau dilihat secara weekly. Kalau secara daily-nya ya sama, ini ada support yang sudah ditembus. Ini support yang ini support yang ini udah di breakout ya, jadi dia target selanjutnya mungkin hari Senin besok dia akan mencoba ke harga 31804.13. Setelah itu ya kita lihat gimana, apakah dia bakal di break, apakah di harga 31804.13 itu bakal di breakout atau malah di false break, seperti itu. Tapi kalau dilihat secara weekly ya ini masih sideways, seperti yang saya bilang, masih sideways. Oke, itu untuk Dow Jones ya. Jadi hari minggu depan posisi saya akan lebih banyak di sell juga kalau saya masuk di Dow Jones, sama seperti Nasdaq untuk minggu depan. Oke, selanjutnya gold ya. Untuk gold, analisa gold. Oke, untuk gold ini analisa 2 minggu yang lalu ya. Jadi untuk gold, ntar saya hapus ini dulu.
Jadi untuk gold kemungkinan ini time frame weekly ya. Ini ada support, ada resisten. Ada resisten. Kita coba lihat minggu depan apakah yang jelas ini kan tinggal sedikit lagi ya. Kemungkinan dia bakal ke area 2016.33-nya. Secara weekly dia pasti akan ke situ. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia berhasil bisa untuk membreakout area 2016.33 itu atau tidak. Kalau misalnya besok di false break, kalau kita lihat di daily, kalau misalnya area resisten ini di false break, berarti biasanya dia akan turun untuk koreksi. Bisa jadi dia akan koreksi karena di sini itu juga ada support. Mungkin dia akan false break, dia akan kembali ke 1979, baru dia lanjut naik. Kemungkinan seperti itu, karena kalau dilihat secara weekly, ini harusnya dia bullish, trennya sedang bullish. Seperti itu. Jadi kemungkinan minggu depan gold akan koreksi dulu. Kalau dilihat secara daily ya, kalau weekly ini kan dia bullish ya. Terus ada resisten nih di 2016 nih. Sorry, di 2016 tadi ya, sekitar 2016 sekitar di 2016 itu ada resistennya. Kita lihat di resisten ini dia bakal bisa membreakout atau enggak. Itu sih, tapi secara time frame itu dia sedang bullish. Tapi ingat, hari Jumat minggu depan itu ada NFP. Nah, NFP itu kita lihat aja gimana nanti hasil NFP-nya. Saya sebenarnya ya sekali lagi saya itu ngelihat news itu untuk sebagai booster harga bergerak. Saya sebenarnya nggak seberapa peduli dengan news itu mau hasilnya gimana, karena bisa apa yang terjadi sebelum news itu keluar tuh sebenarnya sudah tergambar di chart. Itu saya. Data yang benar-benar aktual itu sebenarnya ada di chart. Itu menurut saya pribadi ya. Kalau teman-teman punya pandangan yang lain ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau saya kan banyak kejadian, ada yang newsnya jelek, tapi kok di chart beda, di market beda responnya. Itu kan banyak kejadian kayak gitu. Makanya saya lebih percaya chart daripada news. Bukan berarti saya nggak peduli sama news, enggak sih. Lebih kepada news itu sebagai booster. Saya lihatnya itu selalu di chart, baru saya lihat newsnya ada apa. Itu sih. Jadi saya kalau trading itu selalu teknikal. Apakah Mas Dhani berarti anak teknikal banget? Ya, saya akuin ya. Oke, mungkin gitu aja ya untuk gold ya. Gold ini time frame weekly dia nih bullish. Dia masih bullish trennya. Dia masih bullish tapi ingat di harga 2016 itu ada resisten ya, strong resisten di sana. Strong banget malah di weekly itu. Jadi kita lihat besok kayak apa. Kemungkinan biasanya kalau menjelang NFP itu satu minggu itu gold itu biasanya itu sideways tuh. Dia konsolidasi. Nyari tenaga buat lanjut naik biasanya, karena ini dia kan bullish. Itu aja. Ingat ini analisa saya, monggo kalau mau diikutin ya silahkan. Ingat ya, ini hanya analisa ya. Hanya analisa, nggak 100% benar analisa saya. Tapi saya mencoba untuk menganalisa. Seperti minggu lalu ya alhamdulillah saya benar, ternyata gold naik tetap melanjutkan kenaikan. Terus Dow Jones sama Nasdaq nyungsep. Alhamdulillah ya, ternyata benar. Nah, sekali lagi saya ini analisa, tetap yang menentukan adalah market itu sendiri. Kalau kepingin 100% analisa 100% yang benar gold, Nasdaq, dan Dow Jones itu bakal bergerak di mana ya hanya market dan Tuhan yang tahu. Ya. Jadi begitu, semoga ini bermanfaat untuk kalian. I'll see you on Wednesday ya di live trading. Jika kalian suka dengan video saya ini, bisa subscribe, komen, dan pencet tombol like, nyalakan loncengnya juga untuk channel ini bisa lebih berkembang. Semoga kalian sehat selalu, cuan selalu, diberikan keberkahan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I'll see you on Wednesday. Live trading ya, Wednesday. Oke? See you. Bye.